Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Asna Mariatul bersama Ibu Guru Asna Mariatul Kiptiah yang selalu akan menyajikan materi-materi pembelajaran kelas 5 sekolah dasar. Kali ini kita masih pada tema 6, tapi kita berlanjut ke subtema berikutnya, subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan. Ya, kita masuk ke pembelajaran 1-3. Anak-anak jangan lupa untuk selalu belajar, tapi juga tetap menerapkan protokol kesehatan 5M supaya kalian terhindar dari berbagai macam penyakit dan juga virus. Yuk kita langsung ke pembelajarannya. Yang pertama akan kita bahas adalah tentang konduktor dan isolator panas. Apa itu benda konduktor? Benda konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan panas. Benda yang dapat menghantarkan panas biasanya terbuat dari bahan logam seperti besi, aluminium, dan juga tembaga. Nah, ada beberapa benda yang di sekitar kita yang termasuk ke benda konduktor, misalnya sendok, wajan, dan juga panci. Berikutnya, kebalikan dari benda konduktor adalah benda isolator. Benda isolator adalah bahan atau benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Benda yang termasuk isolator sendiri itu biasanya terbuat dari kayu, plastik, dan juga kain. Nah, anak-anak, contoh benda-benda yang ada di sekitar kita yang termasuk ke isolator itu adalah pensil, pulpen, penggaris plastik, dan lain sebagainya. Berikutnya, agar kalian lebih paham lagi, kalian bisa melihat gambar berikut. Ada contoh 5 benda konduktor dan contoh 5 benda isolator. Contoh 5 benda konduktor adalah air laut. Kalian jangan salah ya, air itu termasuk ke benda konduktor. Kemudian besi, emas, tembaga, dan juga perak. Sedangkan ada lagi contoh 5 benda isolator seperti kayu kering, berlian, oil atau minyak, karet, dan juga gelas. Ada juga perpaduan dari benda konduktor dan benda isolator. Tapi memang sebagian besar peralatan yang kita pakai ini biasanya itu merupakan perpaduan dari benda konduktor dan benda isolator. Contohnya adalah panci ini anak-anak. Panci ini di bagian alasnya itu terbuat dari logam, berarti masuk ke benda konduktor. Sedangkan pegangannya dan tutupnya itu terbuat dari bahan atau benda isolator yang tidak dapat menghantarkan panas. Kalian nanti bisa cari benda-benda di sekitar kalian atau di dalam rumah kalian yang merupakan perpaduan dari benda konduktor dan benda isolator. Berikutnya teks eksplanasi, kita akan membahas tentang teks eksplanasi. Nah anak-anak, kalian masih ingat tidak teks eksplanasi itu apa? Ya, teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang penjelasan fenomena-fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, dan budaya. Anak-anak, struktur teks eksplanasi ini sendiri perlu kalian tahu. Struktur itu sama dengan bagian ya anak-anak. Struktur atau bagian teks eksplanasi yang pertama adalah pernyataan umum, kemudian deretan penjelas serta interpretasi. Interpretasi di sini sifatnya opsional. Opsional itu tidak harus ada, bisa tidak. Tapi biasanya kalau yang kalian pelajari itu tetap ada. Jadi bahasa ulangi, pernyataan umum, deretan penjelas, dan juga interpretasi. Berikutnya, contoh teks eksplanasi. Perhatikan ya. Bu Asna akan menghadirkan sebuah bacaan yang terdiri atas 3 paragraf. Kita mulai dari paragraf pertama terlebih dahulu. Nasib pedagang kaki lima selama pandemi. Nasib pedagang kaki lima selama pandemi COVID-19 menyebabkan kerugian pada berbagai sektor, mulai dari wisata, transportasi, perekonomian negara, sampai pedagang kaki lima. Nah, dari paragraf ini kalian bisa melihat bahwa bacaan ini masih bersifat pernyataan umum. Karena apa? Karena di sini kerugiannya itu dijelaskan masih pada berbagai sektor. Belum dijelaskan secara detail bahwa kerugian ini berdampak pada pedagang kaki lima, gitu ya. Jadi ini termasuknya ke pernyataan umum. Kemudian paragraf berikutnya, semenjak aturan karantina atau pembatasan sosial berskala besar, semua warga dianjurkan untuk membatasi intensitas keluar rumah. Oleh sebab warga jarang keluar rumah, pedagang kaki lima sepi pelanggan. Bahkan beberapa dari mereka tidak dapat berjualan karena dilarang oleh pemerintah setempat. Sementara pedagang kaki lima yang masih boleh berjualan di beberapa daerah menanggung resiko besar ketika membuka lapaknya. Nah anak-anak, dari paragraf kedua itu kalian bisa melihat
bahwa secara detail itu sudah dijelaskan bahwa nasib pedagang kaki lima ini sangat terdampak terhadap adanya pandemi COVID-19. Begitu ya. Jadi sudah tidak lagi dijelaskan di sektor lain, melainkan sudah membahas secara khusus nasib pedagang kaki lima. Sehingga paragraf kedua ini termasuk pada deretan penjelas. Berikutnya adalah pedagang kaki lima berbeda dengan warung atau rumah makan yang memiliki bangunan khusus untuk berjualan. Mereka harus berkeliling atau menetap di sudut-sudut ramai kota. Pandemi menyebabkan penghasilan mereka berkurang secara drastis. Dari sini kelihatan ya. Kalian lihat kalimat terakhirnya, pandemi menyebabkan penghasilan mereka berkurang drastis. Ya, itu termasuk ke kesimpulan. Kalian ingat, kesimpulan itu adalah bagian dari interpretasi. Jadi, paragraf ketiga ini termasuk pada struktur yang ketiga, yaitu interpretasi. Tapi anak-anak, belum tentu kalian nanti akan menemukan 3 paragraf. Bisa saja kalian menemukan 5, 6, dan seterusnya. Jadi kalian betul-betul harus teliti mana yang mengandung pernyataan umum, mana yang mengandung deretan penjelas, dan mana yang mengandung interpretasi. Berikutnya kita akan menggali informasi penting tentang sejarah termos. Nah, kalian bisa lihat di sebelah kanan itu ada penemu termosnya. Sekarang kalian akan menyimak baik-baik sejarah dari termos tersebut. Hampir semua keluarga memiliki termos di rumahnya. Termos memang sering digunakan untuk menyimpan air panas agar tetap panas saat digunakan. Biasanya keluarga yang memiliki bayi yang memerlukan susu setiap saat menggunakan termos untuk menyimpan air panas. Termos adalah sebuah benda yang biasanya berbentuk tabung seperti botol yang mempunyai dinding berlapis. Benda ini dirancang berbentuk seperti kaca dengan bahan mengilap yang dapat menyimpan cairan agar tetap memiliki suhu seperti semula. Kita lihat dulu kira-kira informasi penting apa yang ada di paragraf pertama ini. Informasi penting tidak harus satu ya anak, bisa jadi beberapa. Nah, misalnya termos adalah sebuah benda yang biasanya berbentuk tabung seperti botol yang mempunyai dinding berlapis. Itu juga bisa anak-anak. Kemudian yang kedua, paragraf yang kedua, pencipta termos pertama kali pada tahun 1902 adalah James Dewar. Penemuannya didorong oleh kebutuhannya untuk menjaga agar minuman bayinya tetap hangat. Tetapi saat itu untuk menjaga suhu minuman agar tetap hangat merupakan hal yang sulit dilakukan, terutama dalam kondisi cuaca yang dingin seperti Eropa. Coba kalian, kira-kira informasinya yang mana? Informasi pentingnya yang mana ya? Ya, pencipta termos pertama kali pada tahun 1902 adalah James Dewar. Itu bisa. Atau juga penemuannya itu didorong oleh kebutuhannya untuk menjaga agar minuman bayinya tetap hangat. Itu juga termasuk informasi penting. Kita lanjut ke paragraf ketiga. Karena kebutuhan inilah James Dewar menemukan cara membuat botol hampa udara. Botol hampa udara merupakan wadah dari kaca berdinding ganda dengan ruang di antara dindingnya dikosongkan dan ditutup rapat untuk mencegah agar panas tidak menjalar. Sementara dinding sebelah dalam botol tersebut dilapisi perak untuk mempertahankan panas. Botol hampa udara itulah yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya termos. Botol hampa udara buatan James Dewar dan penutup wol buatan mertuanya sampai sekarang dapat dilihat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Oke anak-anak, terlihat ya mana yang merupakan informasi penting. Ada banyak di sini sebenarnya. Kita pilih salah satu ya. Botol hampa udara merupakan wadah dari kaca berdinding ganda dengan ruang di antara dindingnya dikosongkan dan ditutup rapat untuk mencegah agar panas tidak menjalar. Itu salah satu informasi penting pada paragraf yang ketiga. Nah, berikutnya anak-anak, kita akan membahas tentang gambar cerita. Nah, gambar cerita itu anak-anak bisa kalian temukan pada buku cerita, koran, dan juga majalah. Pada poster dan brosur juga sering disertai gambar cerita agar terlihat menarik. Nah, apa sih anak-anak fungsi dari gambar cerita itu? Fungsi gambar cerita adalah memperjelas alur atau isi cerita, memperjelas isi pesan dalam promosi barang, menarik perhatian, menambah nilai artistik atau keindahan, serta sarana untuk mengungkapkan perasaan penggambarnya. Nah, di sini ada contoh gambar cerita yang ada pada sampul atau cover buku tema kurikulum 2013. Coba kalau kalian diminta untuk menceritakan kesan dari gambar ini, kira-kira apa ya anak-anak?
Nah, kesan dari gambar cerita ini adalah sekelompok anak pergi mengunjungi Taman Nasional untuk melihat satwa-satwa yang hidup liar di alam gitu. Itu bisa anak-anak. Nanti sesuaikan saja dengan gambar ceritanya. Berikutnya, peran masyarakat terhadap lingkungan sosial budaya. Nah, anak-anak, pemerintah dan masyarakat menetapkan beberapa desa menjadi desa adat yang dikelola dan dilindungi untuk mempertahankan nilai budaya masyarakatnya. Ada yang namanya Desa Adat Bena di Nusa Tenggara Timur, Desa Adat Sade di Lombok, Desa Adat Wairebo di Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, Desa Adat Kampung Naga di Tasikmalaya, Desa Adat Trunyan di Bali, Desa Adat Kampung Datar di Sumatera Barat. Kemudian Desa Adat Osing di Kemiren Banyuwangi, Desa Gantong di Belitung Timur yang terkenal karena novel Laskar Pelanginya. Nah, di sini ada beberapa gambar dari desa-desa adat tersebut. Yang pertama adalah Desa Adat Wairebo di NTT, itu yang atas itu ya, yang rumah-rumahnya seperti kerucut. Itu adalah sebuah adat desa yang begitu unik ya, karena setiap satu rumah itu ditinggali oleh beberapa kepala keluarga. Nah, yang selanjutnya itu yang di bawahnya adalah Desa Adat Trunyan, itu di Bali. Mereka memiliki budaya di mana ketika meninggal itu tidak dikubur atau juga dibakar, tetapi diletakkan di atas tanah. Kemudian berikutnya adalah yang sebelah kiri itu Desa Adat Osing di Kemiren Banyuwangi, dan yang sebelah kanan ada Desa Gantong di Belitung Timur. Itu adalah SD Muhammadiyah ya, yang diceritakan di novel karya Andrea Hirata itu. Berikutnya, aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. Jadi anak-anak Indonesia itu terkenal sekali memiliki banyak kerajinan tangan yang memang sudah diakui di seluruh dunia atau di mata mancanegara gitu ya. Yang pertama adalah batik. Anak-anak, batik itu ditetapkan sebagai warisan budaya lisan dan non-benda oleh UNESCO PBB pada 2 Oktober 2009. Nah, daerah yang terkenal itu adalah Pekalongan, Cirebon, Solo, dan Yogyakarta. Gambar yang ada di sebelah kanan itu adalah salah satu batik yang terkenal asal Cirebon yang bernama Mega Bendung. Kemudian berikutnya wayang. Wayang itu ditetapkan juga sebagai warisan budaya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur oleh UNESCO pada tanggal 7 November 2003. Daerah yang terkenal adalah Bali, Yogyakarta, dan Surakarta. Kemudian tenun. Tenun ini merupakan teknik dalam pembuatan kain yang dibuat dengan prinsip yang sederhana, yaitu dengan menggabungkan benang secara memanjang dan melintang. Contohnya tenun songket. Tenun songket itu terkenalnya dari Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemudian ukiran kayu. Mengukir adalah menggoreskan atau memahat huruf dan gambar pada kayu, logam, batu sehingga menghasilkan bentuk timbul, cekung, atau datar. Daerah yang terkenal pastinya ada Jepara, ada juga Yogyakarta, dan juga Garut. Kemudian terakhir, gerabah. Gerabah adalah perkakas yang terbuat dari tanah liat yang dibentuk kemudian dibakar untuk kemudian dijadikan piranti sehari-hari. Daerah yang terkenal sebagai daerah penghasil gerabah itu adalah Kasongan, Yogyakarta. Berikutnya, manfaat keunikan suatu daerah. Jadi Indonesia ini memiliki keunikan yang luar biasa setiap daerahnya yang memiliki manfaat di berbagai bidang. Bidang yang pertama adalah bidang ekonomi. Itu dapat meningkatkan perekonomian daerah serta menambah devisa negara. Kemudian bidang sosialnya mengurangi angka pengangguran, membuka lapangan pekerjaan, serta mengurangi angka kriminalitas. Kemudian bidang budaya, melestarikan warisan Indonesia, mengenalkan kerajinan Indonesia di mata mancanegara, serta mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional. Terakhir, hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan gerabah. Jadi ada beberapa pihak anak-anak yang terlibat dalam proses pembuatan gerabah. Tadi ingat ya, gerabah itu adalah kerajinan yang terbuat dari tanah liat. Pihak yang ada atau terlibat pada proses pembuatan gerabah itu yang pertama adalah pengusaha. Pengusaha gerabah itu memiliki hak mendapatkan penghasilan dan memiliki kewajiban menyediakan bahan pembuat gerabah, menemukan inovasi baru, membayar upah karyawan, serta menjamin kesehatan karyawan. Sedangkan pihak karyawan itu memiliki hak mendapatkan upah atau gaji dan memiliki kewajiban bekerja dengan tekun serta taat terhadap kewajiban.
Itu anak-anak materi kita hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe dan juga nyalakan tombol notification supaya kalian tidak ketinggalan informasi yang bermanfaat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.